selamat berjumpa lagi dengan kami, kelompok 4 mata kuliah Hermeneutika PL2. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang seputaran kitab Yeremia, terkhusus pada pasal 47. Selamat menyaksikan! Halo, saya Sulestri Pikulimpong. Halo, saya Apsial Tirsabantong. Hai, saya Febriski Dewi Putri. Halo, saya Nasi Seleng Sapangalo. Halo, saya Yunus Duma. Ya, kita kembali lagi bersama-sama dengan para narasumber kita. Kita sudah berkenalan dengan mereka, narasumber kita yang hebat-hebat, yang cantik-cantik. Untuk bersama-sama dengan kita pada malam hari ini untuk berbincang-bincang sekitaran kitab Yeremia. Kita akan membahas tentang bagaimana Yeremia, apa itu Yeremia dan mengapa kitab ini ditulis. Kita langsung saja, kita akan mengkaji secara bersama tentang latar belakang, apa yang menjadi latar belakang dari kitab Yeremia ini ditulis. Untuk saudari kita Putri, apakah bisa dijelaskan kepada kita semua, bisa dipaparkan atau disampaikan kepada kita tentang latar belakang dari penulisan kitab Yeremia ini? Ya, jadi kitab Yeremia ini adalah salah satu kitab yang terdapat dalam perjanjian lama dan merupakan juga kitab Nabi. Dan kitab ini berisi tentang nubuatan-nubuatan dalam Yeremia pada saat ia memerintah sebagai nabi. Dimulai dari masa pemerintahan Raja Yosia, di mana tahun 627 sampai tahun 609 sebelum Masehi, dan sampai pembuangan ke Babel. Kira-kira pada saat itu masa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu berapa tahun gitu? Dia menyampaikan nubuatan-nubuatan itu, kan dikatakan bahwa dimulai dari pemerintahan Raja Yosia sampai ke masa pembuangan ke Babel. Nah, jarak waktu dari Yosia ke pembuangan ke Babel itu berapa tahun? Ya, jadi selama 40 tahun Nabi Yeremia ini melakukan nubuatannya kepada bangsa Israel untuk menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja untuk bangsa Israel. Seperti itu. Kenapa pada saat itu Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan? Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu sehingga membuat Nabi Yeremia harus menyampaikan nubuatan? Pada saat itu di mana kerajaan Yehuda ini ternyata sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja berarti ada sesuatu, ada masalah, dan raja-rajanya itu ternyata tidak taat dan tidak takut terhadap Tuhan. Sehingga kalau rajanya saja sudah tidak takut terhadap Tuhan, apalagi dengan rakyatnya. Kemudian rakyatnya juga seperti rajanya yang tidak takut kepada Tuhan, akhirnya mereka hidup dalam kemunafikan, kefasikan, dan juga jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan ini memakai Nabi Yeremia untuk memberikan nubuatan-nubuatan kepada umat-umat yang diutus oleh Tuhan. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa pada saat itu bangsa Yehuda atau bangsa Israel sedang dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tertekan, ketakutan, atau juga dalam kondisi bisa dikatakan bahwa mereka dalam kondisi ketidaktaatan kepada Tuhan. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu mereka memberontak di hadapan Tuhan. Ya, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang latar belakangnya, apa yang melatar belakangi penulisan kitab Yeremia ini, kita akan mengulas tentang siapa yang menulis kitab ini. Kita akan mengulas bersama dengan saudari kita Nelsi. Kalau boleh disampaikan kepada kita siapa yang menjadi penulis dari kitab Yeremia itu sendiri. Ya, penulis dari kitab Yeremia ini adalah Nabi Yeremia sendiri. Nabi Yeremia, ya, seperti yang sudah kita dengarkan bersama bahwa yang menulis kitab ini adalah Nabi Yeremia sendiri.
Seperti apa sih keadaan Nabi Yeremia itu? Dia itu dari bangsa apa? Keluarganya seperti apa? Latar belakangnya? Ya, Yeremia ini adalah anak dari Hilkia. Ia dibesarkan di Anatot, di sebuah desa dekat Yerusalem. Yeremia dipanggil menjadi nabi pada usia yang sangat muda, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia yang masih muda dan reformasi. Ya, sudah kita ketahui bahwa Yeremia itu merupakan anak dari Hilkia, seperti dipaparkan oleh saudari Nelsi. Yeremia merupakan anak dari Hilkia, di mana kita ketahui bersama bahwa Hilkia adalah seorang imam pada saat itu. Tempatnya itu di Anatot, seperti yang dikatakan. Itu tempat Anatot itu berdekatan dengan Yerusalem. Ya, kita akan lebih lanjut lagi mengulas tentang apa yang disampaikan tadi mengenai umur pemanggilan Nabi Yeremia. Pada saat itu kira-kira umurnya itu umur berapa? Karena dikatakan tadi bahwa Yeremia dipanggil pada saat dia masih muda. Ya, Yeremia dipanggil pada saat usia muda, umurnya sekitar 13 sampai 20 tahun. Jadi pemanggilan Yeremia di saat dia masih sangat muda itu diperkirakan pada usia 13 sampai 20 tahun. Ya, kalau begitu saya kira sudah jelas bahwa yang menulis kitab ini adalah Yeremia. Tadi kita sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang di Yeremia secara khusus di pasal 47. Saya ingin bertanya lagi kembali kepada saudari Putri tentang latar belakang historis dari penulisan Yeremia pasal 47 ini. Seperti apa keadaan pada saat itu? Apa yang menjadi latar belakang sejarahnya sehingga Yeremia menuliskan kitab ini, yaitu pasal 47 ini? Ya. Jadi Yeremia pasal 47 ini pastinya dikhususkan untuk bangsa Filistin, karena di mana mereka mengalami sebuah pemberontakan sehingga terjadilah nubuatan dalam pasal 47 ini. Jadi dalam pasal 47 ini ada beberapa konteks historisnya, yaitu pada tahun 700 sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi, di mana ternyata kerajaan Yehuda ini menghadapi periode ketidakstabilan dan ancaman dari kekaisaran Babel dan Asyur. Kemudian yang kedua pada tahun 627 sampai 609 sebelum Masehi, di mana Raja Yosia ini memerintah Yehuda dan menjalankan reformasi keagamaan, namun bangsa Filistin ini tetap saling bermusuhan. Dan yang ketiga pada tahun 609 sebelum Masehi, di mana Raja Yosia gugur dalam pertempuran melawan Firaun Neko II dari Mesir, sehingga itu mengakibatkan melemahkan Yehuda. Dan yang terakhir itu pada tahun 587 sebelum Masehi, Babel ini menaklukkan Yerusalem dan kerajaan Yehuda, sehingga banyak penduduk yang dari kerajaan Yehuda ini diasingkan dan mengalami keterpurukan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa konteks historis dari pasal 47 ini, bangsa Yehuda atau bangsa suku Yehuda, bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami ketidakstabilan. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan kepada kita bahwa pada saat itu tidak ada kestabilan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita tadi, mengatakan bahwa kitab ini pasal 47 secara khususnya ditulis oleh Nabi Yeremia. Seperti apa sih keadaan dari Nabi Yeremia pada saat itu oleh saudara kita Tirsa? Bisa dijelaskan kepada kita
tentang keadaannya pada saat itu sehingga dia menulis kitab ini. Ya, seperti yang telah dikatakan oleh salah satu narasumber kita tadi, bahwa keadaan pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa dikatakan tidak baik-baik saja? Karena Yehuda dan Filistin sering terlibat konflik, dan bahkan Filistin memanfaatkan kelemahan suku Yehuda untuk menyerang mereka, di mana kita tahu bahwa bangsa Filistin itu tidak taat dan tidak menyembah kepada Allah, sehingga nubuatan ini ditulis. Jadi bisa dikatakan bahwa keadaan Nabi Yeremia pada saat itu dalam kondisi tidak baik-baik saja, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak percaya kepada Tuhan, ditambah konflik antara Yehuda dan Filistin. Ya. Ya, itu yang menjadi keadaan dari Nabi Yeremia pada saat itu sehingga dia menulis kitab ini. Ya. Setelah kita mengetahui tentang latar belakang dari kitab Yeremia, siapa penulisnya, kondisi penulisnya seperti apa, kondisi internal pada saat itu, kita akan mengulas tentang waktu penulisan secara spesifik atau secara terperinci, untuk kita ketahui bahwa kitab ini ditulis pada tahun ini. Saudara kita Celestri bisakah memaparkan kepada kita, menyampaikan kepada kita secara spesifik atau eksplisit tentang kapan kira-kira kitab Yeremia terutama pasal 47 ini ditulis? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kitab Yeremia ini ditulis pada sekitar tahun 609 sampai 586 sebelum Masehi. Nah, selama zaman Nabi Yeremia, kita tahu bersama bahwa kitab Yeremia ini termasuk dalam kelompok kitab-kitab nabi-nabi besar dan mengandung nubuat terkait berbagai bangsa. Dan juga mengapa dikatakan termasuk dengan kitab nabi, karena yang menulis sendiri kitab Yeremia ini adalah Nabi Yeremia itu sendiri. Setelah kita mengetahui bahwa kita mengetahui latar belakang, kita mengetahui waktu penulisan, kita mengetahui penulisnya, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang atau tujuan Nabi Yeremia menuliskan kitab ini? Kalau boleh saudari kita Tirsa memaparkannya kepada kita atau menjelaskannya kepada kita tentang tujuan secara eksplisit oleh Nabi Yeremia untuk menuliskan kitab ini, yaitu Yeremia pasal 47 ini. Ada dua tujuan mengapa kitab Yeremia pasal 47 ini ditulis. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Filistin. Mengapa Tuhan menghukum bangsa Filistin? Karena perbuatan mereka yang ingin menguasai bangsa Yehuda. Kemudian yang kedua, sebagai penegasan bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, dan setiap rencana Tuhan pasti terlaksana. Seperti pada ayat yang keempat, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Jadi jelas di sini bahwa setiap rencana Tuhan pasti akan terlaksana untuk membinasakan bangsa Filistin. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuan ditulisnya kitab Yeremia pasal 47 ini sebagai peringatan kepada bangsa Filistin supaya mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka yang menyembah kepada Baal, yang ingin menguasai bangsa Yehuda, dan semacam mereka ingin memperluas kekuasaan mereka. Jadi untuk menegaskan bahwa jika mereka tetap dalam dosa, Tuhan akan membinasakan mereka. Ya, kita sudah mengetahui bersama tentang waktu penulisan, kayak penulisnya, kondisi penulis,
siapa yang menulis latar belakang, maka kita perlu mengetahui tentang gaya bahasa yang digunakan pada saat itu untuk menggambarkan situasi-situasi yang dialami oleh bangsa Filistin atau situasi yang disampaikan kepada bangsa Filistin oleh Nabi Yeremia. Saudari Sulestri, bisakah disampaikan kepada kita tentang tata atau gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab Yeremia pasal 47 ini? Iya, jadi dari kitab Yeremia pasal 47 yang sudah saya baca ini, saya mendapatkan satu gaya bahasa yaitu metafora. Di ayatnya yang kedua, yaitu air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya. Nah, kita tahu bersama bahwa metafora ini adalah perbandingan langsung antara dua hal yang tidak sama. Jelas dalam Yeremia pasal 47 ayat yang kedua, di situ Yeremia menggunakan metafora untuk menggambarkan air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya. Itu yang saya temukan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam penulisan kitab Yeremia pasal 47 ini, Yeremia menulisnya dalam gaya bahasa metafora untuk menggambarkan kehancuran yang akan menimpa bangsa Filistin atas perbuatan mereka. Demikianlah hasil pembahasan kita bersama mengenai kitab Yeremia, terkhusus pada pasal 47. Semoga pembahasan kita pada saat ini dapat membantu kita untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terima kasih. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, semangat melayani.